Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, demikian pula hidayah ya. Hidayah taufik maupun hidayah bayan wal irsyad yang membuat kita bisa melakukan berbagai macam amal saleh ya. Mulai dari kita datang tadi, kita masuk masjid dengan adab-adabnya, kita masuk dengan kaki kanan, kita masuk kemudian membaca doa masuk masjid, kemudian kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian salat nafilah, salat sunnah. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai dengan hari kiamat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ya, pelajaran kita, yaitu apa? Pelajaran tahsin Al-Qur'an ya. Memperbaiki, memperbagus ya, membenarkan bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Karena membaca Al-Qur'an dengan benar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'an tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Ya. Maka di ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu sebagaimana mestinya ya, dengan benar, dengan ilmu tajwid, maka itulah tanda-tanda keimanan ya. Orang-orang yang beriman itu mereka membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan semestinya. Sebagaimana Allah katakan ya di dalam surah Al-Baqarah ya. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, kemudian apa? Mereka membaca kitab itu, membaca Al-Qur'an dengan semestinya, dengan benar. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an itu. Maka di antara bentuk bukti dari iman kita kepada Al-Qur'an adalah kita berusaha belajar membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pelajaran kita ya, membaca buku Iqra klasikal. Baik. Terakhir kita sampai di halaman 32. Masyaallah, barakallahu fiik ya. Halaman 32 ini sudah kita baca semua ya pekan lalu ya. Sudah selesai. Kita murojaah sedikit ya. Di halaman 32 kita sudah belajar bagaimana membaca yang pertama tentang apa? Hamzah wasal ya. Kalau dia berada di tengah-tengah maka dianggap tidak ada, tidak dibaca ya. Kemudian yang kedua kita juga sudah mempelajari tentang apa? Membaca
membaca huruf terakhir dengan sukun ketika waqaf ya. Yang disebut dengan sukun arid ya. Sukun yang terjadi karena sebab waqaf atau berhenti ya. Maka huruf terakhirnya dibaca sukun ketika kita berhenti pada suatu ayat atau di tengah-tengah ayat sekalipun. Kalau kita berhenti ya, maka huruf terakhir kita baca sukun. Kalau sebelumnya ada mad ya, maka dibaca panjang. Nah, sekarang di halaman yang ke-33 sudah dibuka, silakan dilihat halaman selanjutnya. Halaman 33 kita belajar membaca ya kata yang berakhiran fathatain ya ketika waqaf. Kalau ada kata yang ujungnya an ya, fathatain bunyinya kan an. Nah, kalau nanti kita berhenti membacanya bagaimana? Baik. Contoh di sini paling atas kita lihat abadan, tanda panah ya. Tanda panah itu menunjukkan apa? Cara membacanya ketika berhenti. Abadan, kalau berhenti maka dibaca jadi abadan. Tanwinnya hilang, digantikan dengan mad ya. Makanya disebut dengan apa? Mad iwad ya. Kalau di dalam tajwid istilahnya adalah mad iwad, mad pengganti ya. Pengganti apa? Anit tanwin, pengganti dari tanwin ya. Maka abadan dibaca menjadi abadan. Panjangnya berapa harokat? 3 atau 4? 2 harokat ya. Insyaallah. Panjangnya 2 harokat. Karena apa? Karena mad iwad ini adalah bagian dari mad asli atau mad tabi'i, maka cara membacanya sama. Dipanjangkan berapa? 2 harokat ya. Baik, kita latihan sekarang. Ingat-ingat saja Pak, yang penting adalah cara membacanya. Adapun tadi ada istilah-istilah ya, namanya mad iwad dan lain-lain itu kalau kita lupa nggak apa-apa. Tapi yang harus selalu diingat apa? Cara membacanya harus benar ya. Baik. Sekarang kita latihan. Ya. Yang pertama itu adalah contoh ya. Abadan, kemudian berhenti dibaca menjadi abadan. Sekarang yang sebelahnya kita baca. Wal 'adiyati dhabha. 1 2 3. Dhabhan ketika berhenti waqaf ya, berhenti maka dibaca dhabha 2 harokat ya. Jangan terlalu pendek, jangan dhabha atau terlalu panjang. Dhabha terlalu panjang ya. Harus apa? 2 harokat ya. Sekali lagi kita ulangi. Wal 'adiyati dhabha.
fathatain bunyi an kalau berhenti ya atau waqaf maka dibaca panjang 2 harokat ya, tanwinnya hilang diganti dengan mad, diganti dengan bacaan panjang 2 harokat ya. Sama juga kalau huruf hamzah ya. Kalau huruf hamzah itu nanti biasanya tidak ada alifnya. Kalau kita perhatikan di sini setelah tanwin biasanya ada alifnya. Pasti huruf yang ada tanwin fathatain maksudnya fathatain setelahnya biasanya pasti ada alif ya. Adapun hamzah nanti biasanya tidak ada alif setelahnya ya, tapi tetap dibaca panjang juga ya. Baik. Sekarang kita atau mau latihan dulu mungkin. Tadi kan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng itu biasanya apa? Ya, benar semua. Baik ya. Sekarang kalau ada yang mau mencoba, monggo silakan ya. Ada yang mau mencoba? Ya. Kalau bisa harus semangat mencoba ya. Karena kalau kita berani mencoba nanti apa? Tahu sudah betul atau belum ya. Baik, seperti itu. Monggo, ada yang mau coba? Ya, monggo. Do langsung disambung. Tidho berha, tidho berha. Sekali lagi. Ya, terus. Huruf depannya ya. Terus. Fal. Munya pendek ya. Ulangi pelan-pelan. Fal mughirati subha. Fal ya, pelan-pelan coba. Pelan-pelan coba. Fal mughi, coba diikut lihat ikranya. Fal mughi rati subha. Sekali lagi diulangi. Fal mughi, munya langsung disambung. Mughi fal mughi gitu. Fal mughi gitu dulu. Ya tidak dibaca sukun di situ. Fal mughira terus pokoknya naqa'a berqaf titiknya 2 qaf naqa'a naqa'a
ya harus terus semangat ya, seperti itu memang. Nah, insyaallah ya. Baik, sekarang yang sebelah utara. Monggo. Insyaallah. Perbaikan sedikit lah, sudah betul. Cuman kalau bisa huruf qalqalah itu dia setengah dari fathahnya. Jadi kalau qalqalah jangan jadi jangan wa khalaqna, bukan laqe, laqo. Wa khalaqnakum azwaja. Lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Seperti itu kurang lebih cara membaca mad iwad ya. Jadi ujungnya kita panjangkan 2 harakat ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beginilah kita belajar Al-Qur'an ya. Demikian pula dengan orang-orang terdahulu, mereka belajar dari guru-guru mereka. Harus sabar ya. Harus sabar. Kalaupun kita nggak bisa-bisa, paling tidak kita sudah dapat pahala Pak. Mau belajar, mau berusaha. Dan jangan berkecil hati kalau nggak bisa-bisa Pak ya. Dahulu ada ya, sekarang kita kenal namanya madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita tahu sekarang madhabnya Imam Asy-Syafi'i itu berkat siapa? Berkat salah satu murid beliau yang mengumpulkan semua ilmunya, yaitu namanya adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman ya. Padahal beliau ini dulu ketika belajar orang yang kalau belajar nggak bisa-bisa, tapi nggak pernah lumpung Pak, nggak pernah berhenti ya. Sampai-sampai karena nggak bisa-bisa disebut, sebagian orang itu menyebutnya dengan Ar-Rabi'ah. Padahal laki-laki tapi disebut dengan Rabi'ah, nama perempuan. Karena apa? Dia dianggap lemah ya, lemah pemahamannya, lemah nangkapnya gitu ya, lemah nalarnya, sampai disebut Rabi'ah. Padahal namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Tapi apa? Karena kegigihan, mau mencoba terus-menerus, mau belajar ya, tidak berputus asa, terus berdoa ya. Kemudian di bawah bimbingan guru yang baik, maka beliaulah yang menjadi salah satu yang mengumpulkan ilmunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sehingga kita kenal sekarang namanya madhab Imam Asy-Syafi'i ya. Maka pelajaran kita bisa ambil adalah kalau kita belajar itu memang harus sabar ya. Yang namanya sabar itu memang berat ya. Dan makanya menuntut ilmu, belajar agama itu kata Allah memudahkan jalan menuju surga ya. Karena memang orang itu bisa beramal dengan benar kalau dia punya ilmu. Orang itu amalnya bisa diterima kalau dia punya ilmu ya. Makanya Nabi kita SAW beliau setiap pagi ya, sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Ummu Salamah kalau tidak salah ya. Beliau tuh berdoa setiap pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus wa rizqan thayyiban, terus wa amalan mutaqabbalan. Yang beliau minta pertama kali apa Pak? Ilman nafi'an, baru kemudian rizqan thayyiban, baru setelah itu wa amalan maqbulan. Beliau mendahulukan ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rezeki yang baik, baru kemudian amal yang diterima. Dijelaskan oleh para ulama mengapa beliau mendahulukan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat seseorang bisa tahu mana rezeki yang baik, mana rezeki yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Semua bisa diketahui dengan ilmu.
Bagaimana seseorang bisa dapat rezeki yang baik kalau tidak tahu ilmunya? Kemudian begitu juga, seseorang bisa tahu mana amal yang diterima, mana amal yang benar, mana amal yang ikhlas, mana amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana bisa tahu? Nah, maka Nabi SAW mendahulukan meminta ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki dan juga amal yang diterima. Karena dengan ilmu itulah semua kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat bisa kita dapatkan. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan di surat. Kita lanjutkan praktek membaca surat-surat yang ada di juz amma ya. Baik. Silakan dibuka mushafnya. Terakhir pekan lalu kita sampai di surat murojaahnya ya. Baik ya. Terakhir pekan lalu kita sudah murojaah surat Al-Humazah. Berarti sekarang kita murojaah dulu ya. Kita ulangi dulu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yaitu sekarang surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr wal Asri ya. Silakan dibuka dulu surat Al-Asrnya, kita ulangi dulu. Baru nanti kita lanjutkan surat Al-Bayyinah insyaallah. Baik, sudah ketemu ya. Kita baca bersama-sama dulu, saya bacakan, nanti monggo diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nah, ayat yang pertama ya. Wal 'ashr. 1 2 3. Nah, jadi di situ ada huruf shad ya. Huruf shad ya, suaranya mengalir ya, bawah. Jadi jangan langsung dikolkolkan, jangan wal 'asr, bukan wal 'asr, wal 'as. Soalnya mengalir dulu. Wal 'as. Ya, suara huruf shad habis baru ra. Wal 'asr. Wal 'asr. Ya, sekali lagi 1 2 3. Wal 'asr. Seperti itu ya. 1 2 3. Ya, kemudian ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. 1 2 3. Innal insana lafi khusr. Ya, sama ya. Bedanya cuma satu. Kalau shad tebal, as
Kalau sin tipis, husso ya. Tapi sama suaranya dihabiskan dulu mengalir ya. Husso ya. Jangan langsung dikopal, jangan khusar, bukan khusar tapi husso ya. Baik. Sekarang ayat yang ketiga terakhir ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq. 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq. Ditahan dulu ya. Haqq. Kenapa? Karena huruf qaf di situ ada tasydid ya. Kemudian qalqalah pada huruf yang bertasydid maka dia ditekan kemudian ditahan ya. Haqq ya. Sama kemarin ketika kita membaca surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sama wa tab ini bil haqq ya sama. Baik, kemudian kita ulangi dari watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 1 2 3. Watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Sekarang kita baca lengkap ya. Saya bacakan dulu nanti kita baca bareng-bareng. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Monggo kita baca bareng-bareng sekarang ya. Dari bismillah aja. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, barakallahu fikum ya. Itu surat Al-Asr ya. Yang penting tadi kita perhatikan apa? Pada huruf shad ya, ketika sukun dan ketika huruf sin ya, suaranya mengalir ya. Karena dia punya sifat namanya sifat al-khawah. Baik, sekarang kita buka surat Al-Bayyinah. Sudah dibuka kamu ya? Baik, kita murojaah dulu kemarin kalau tidak salah sampai ayat yang keempat ya, sudah kita baca ya. Baik, kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 4. Baru nanti kita tambah 1 ayat yang kelima. Insyaallah semoga cukup ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 1, 2, 3. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kemudian fiha kutubun qayyimah. 1, 2, 3. Fiha kutubun qayyimah. Kemudian ayat yang ke-5 sekarang ya. Ayat yang ke-4. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. 1, 2, 3. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Itu ya, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah terus satu, huruf-hurufnya jangan sampai tertukar atau berubah. Kemudian yang kedua, panjang pendeknya dan juga harokatnya ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-5. Kita pelan-pelan saja ya. Moga diperhatikan lagi mushafnya ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nanti kita berhenti di situ ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Bareng-bareng 1, 2, 3. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Wa ma umiru itu panjangnya sama ya, dipanjangkan 5 harokat ya. Wa ma umiru ya. Kemudian pada kata hunafa ya, dipanjangkan 5 harokat. Kemudian ketika berhenti dikasih tambahan volume suara ya, dikasih tekanan fa ya. Supaya apa? Supaya huruf hamzahnya tidak hilang ya, bukan hunafa tapi hunafa ya, karena di situ ada huruf hamzah ya. Maka dikasih namanya, istilah tajwidnya namanya naber. Naber itu adalah tambahan volume suara, jadi suaranya naik ya. Fa gitu. Nah, seperti itu, masya Allah ya. Baik, sekarang kita ulangi dari hunafa sampai akhir ayat ya. Perhatikan. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Coba berhenti di situ. 1, 2, 3. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Berhenti di situ.
cukup untuk pertemuan kita malam hari ini ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Sudah mendengarkan dengan baik ya. Barakallahu fikum. Kalau ada kekeliruan datangnya dari setan ya, saya beristighfar kepada Allah. Kemudian kalau ada benar, semua taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد